Iya, iya. Oke, puji Tuhan ya. Iya. Eh, ya, pagi lagi, sore ini saya ingin membagikan kepada saudara firman Tuhan yang sudah terjadwal, yaitu kasih karunia bagi yang gagal ya, yang terambil nanti dari Yohanes 21 ayat 15 sampai 17. Kalau nggak ada apa namanya internetnya ini nggak jalan. Kalau ada yang bisa bantu hotspot, jadi bisa jalan. Ada yang bisa bantu? Kalau bisa, tolong IT media. Saya mau buka ini. Mau buka PowerPoint saya, tapi saya nggak ada internet. Oke, saya langsung ke yang ada dulu ya. Oke, kasih karunia bagi yang gagal. Mengulang saja supaya saudara tidak rancu mendengar kasih karunia. Kasih karunia secara sederhana adalah pemberian cuma-cuma dari Allah yang sebenarnya tidak layak kita terima ya. Seperti keselamatan, kita nggak layak menerima saudara. Kita sudah banyak dosa, kita sudah menjadi musuh Allah karena dosa, tapi Allah begitu, bisa ya, thank you so much. Iya, sebentar, ini. Oke, salah satu lagi. Sabar ya saudara ya, saya lagi. Kokom, gitu ya Kokom ya. Soalnya saya biasa ngerjain dia, sekarang giliran saya dikerjain ini. Aduh, ini soalnya, oke. Ini kayaknya Kokom bohong deh 10 menit. Di gereja nggak boleh bohong Kokom. Ini lagi jam Jepang, masih pakai jam Jepang dia. Oke. Kasih karunia adalah pemberian cuma-cuma ya. Saudara menerima nggak bayar saudara. Saudara nggak perlu bayar apa-apa, nggak perlu melakukan apa-apa ya. Tapi saudara diberi oleh Tuhan, yaitu keselamatan ya. Tetapi karunia tidak hanya berbicara tentang keselamatan saja saudara ya. Jadi jangan berpikir bahwa sudah terima kasih karunia keselamatan, sudah. Sejak saudara terima keselamatan, terima Yesus, saudara bertobat, maka setelah berjalan dalam perjalanan menjadi anak Tuhan, kasih karunia itu berlimpah-limpah, ya, berlimpah-limpah bagi kita setelah kita diselamatkan, ya. Jadi Tuhan itu sungguh luar biasa, saudara ya, sungguh baiknya tuh luar biasa, ya, baiknya luar biasa sama kita. Oke, nah bicara tentang gagal, saudara, gagal kita tentu tahu. Arti gagal ya, salah satunya adalah tidak berhasil ya, tidak bisa mencapai hasil yang diharapkan. Ya saya nggak tahu apakah ada saudara yang tidak pernah gagal selama hidup ini, saya nggak tahu. Kalau ada boleh bersaksi nanti ya, bahwa saya hidup tidak pernah mengalami kegagalan ya. Ibu-ibu seringkali saya lihat kalau bikin kue ya, nggak tahu kalau kayak Grace itu sudah profesional, Dede juga profesional, Evelyn juga,
itu mungkin kalau bikin kue itu nggak pernah bantet. Nggak juga? Oh gitu. Makanya dia kalau dipesenin kue itu mesti jauh-jauh hari. Kalau bantet masih ada waktu. Ya. Saya pernah dengar ada yang bikin, yang pakai telur banyak apa ya, kue apa ya? Labi Surabaya, telurnya 40 kalau nggak salah, kuning semua, betul ya? Habis itu bantet saudara. Bisa bayangin gitu ya, keselnya kayak apa gitu. Ya. Kemudian tidak tercapai juga termasuk gagal. Punya target nih, ya ini Pak Fajar nih, Nusantara nih punya target nih. Tahun ini segini, tahun depan segini ya. Kemarin nyelonong, gudangnya ada di BAB. Saking pusingnya, ya, baca Alkitab sambil masuklah itu catatan gudangnya dia. Untung nggak ketahuan nih, Indomie tinggal berapa nih? Ya, jadi tidak tercapai target termasuk juga gagal, saudara. Kemudian tidak jadi nih, batal. Sesuatu yang sudah direncanakan jauh-jauh hari kemudian batal. Itu pun termasuk gagal. Ya, kayak ini mau ke Israel nih, saudara. Apinya udah menyala, luar biasa nih. Wah, kita mau nabung-nabung. Begitu ada berita perang langsung melepas, saudara. Gak ada lagi yang ngomong ini Israel. Saya nggak tahu apa ada yang doa. Oke, jadi itulah gagal ya, dan saya percaya setiap kita pernah mengalami sebuah kegagalan, baik yang besar sekali maupun yang kecil. Ya, gagal dalam pernikahan, gagal dalam bisnis, gagal dalam studi, gagal dalam pekerjaan. Ya, tidak luputlah, setiap manusia tidak luput dari yang namanya kegagalan. Oke, lalu perasaan apa yang dirasakan kalau kita gagal ya? Yang pertama pasti kita kecewa, saudara. Ya, kecewa, frustrasi, patah hati ya. Kalau sama cewek ya patah hati ya. Kemudian kebingungan, rasa malu ya, gagal itu rasa malu, saudara. Kadang-kadang perasaan malu lah ya. Kemudian ada penghakiman diri, aduh, ini salah saya sih. Coba saya nggak begini, pasti nggak gagal ya. Menyesali diri. Kemudian rasa nano-nano, saudara, letih, lesu, lemah, lelah dan tidak berdaya. Itulah orang kalau mengalami kegagalan, dan bahkan banyak kita dengar bahwa kegagalan bisa berakibat fatal ya. Saya pernah saksikan juga bahwa ada pengusaha di Bandung yang gagal bisnis, kemudian dia terjun dari lantai 5, saudara, dan ya fatal, saudara. Dan banyak cerita seperti itu ya. Tapi anak Tuhan jangan meniru seperti itu ya, karena kita nanti akan melihat bagaimana kita menghadapi kegagalan, saudara ya. Oke. Nah, sesuai dengan judul pada sore hari ini, kasih karunia bagi yang gagal ya. Kasih karunia bagi yang gagal. Saudara dan saya ketika mengalami kegagalan, banyak orang yang kemudian menganggap kita gagal. Menganggap, ternyata kamu gagal gitu ya. Dan kita seringkali dijadikan sebuah bahan omongan gitu ya. Gagal apa saja lah, gagal apa saja. Seringkali menjadi bahan atau buah bibir orang bilang ya. Tapi kita mau lihat bahwa ternyata kasih karunia ya, menyentuh kepada orang yang gagal. Ya, gagal apa saja, saudara ya. Oke, kita akan membaca di Yohanes 21, 15 sampai 17. Kalau tidak keberatan kita baca sama-sama 2, 3. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku."
kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus, karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Ya, cerita ini tentu kita sering dengar ya, bahwa satu kali Petrus, kita tahu Petrus itu orangnya vokal, orangnya sangat-sangat berani ngomong, tetapi dia sulit untuk melakukan apa yang diomongin ya. Dia tidak bisa berintegritas. Banyak orang yang seperti itu, saudara, tapi saya percaya kita enggak seperti itu. Satu kali kita membacakan bahwa Tuhan Yesus mengatakan pada waktu sebelum ayam berkokok, maka Petrus sudah menyangkal Yesus. Dan ketika harinya itu, di mana Yesus sedang diadili, maka banyak orang yang menuding Petrus. Saya lihat orang ini bersama dengan Yesus. Ya. Dan sebelum memang ayam berkokok 3 kali, maka Petrus ayam berkokok, Petrus menyangkal sampai 3 kali, saudara. Disitulah sebuah kegagalan Petrus sebagai murid Yesus. Seorang murid tentunya tidak seperti itu, saudara. Tentunya di saat gurunya mengalami masa-masa yang sulit, ya, Yesus saat itu mengalami pressure karena tuduhan-tuduhan dari pemuka-pemuka agama saat itu. Tapi Petrus yang diharapkan mendukung dia, malahan menyangkali Yesus. Mengatakan bahwa aku tidak kenal dia. Dan ini sangat menyakitkan buat hati Yesus. Saya senang melihat waktu film The Passion ketika Petrus mengatakan, aku tidak mengenal dia. Yesus langsung melihat bertatapan dengan Petrus. Di situ Petrus terlihat seperti kaget, saudara. Ya. Itulah Petrus, saudara. Dia mengalami sebuah kegagalan menjadi seorang murid Yesus. Ya. Lalu dalam kegagalan itu apa yang dilakukan Petrus? Petrus melakukan tindakan yang, ya, saya sudah tidak berguna, saya sudah gagal menjadi murid Yesus. Dan di cerita sebelumnya, Petrus kembali menjadi nelayan, saudara. Ya, aku akan menjala ikan, yang kemudian diikuti oleh murid-murid yang lain. Petrus merasa dia tidak berguna, sudah gagal dalam mengikut Yesus. Di sini ada tiga kali Tuhan mengatakan bahwa apakah engkau mengasihi aku? Ya, apakah engkau mengasihi aku? Ya. Kalau dari arti bahasa aslinya, Tuhan Yesus menggunakan mengasihi dengan kata agape. Apakah engkau mengasihi aku atau apakah engkau mengagape aku? Mengagape aku. Agape adalah kasih yang berani berkorban, saudara. Kasih yang tanpa pamrih, ya. Kasih Allah kepada kita, itu kasih agape. Yesus bertanya dengan kasih agape, apakah engkau mengasihi aku? Dan Petrus menjawabnya dengan, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi aku. Petrus menjawabnya dengan kata filio, hanya kata sahabat, mengasihi secara sahabat. Dia menurunkan derajat dari kasih agape yang paling tinggi, dia tidak berani mengatakan lagi agape. Sebab dia tahu dia gagal, saudara. Sehingga dia menjawabnya dengan filio. Dan Yesus masih mengatakan, apakah engkau mengasihi aku dengan kata agape, sekali lagi. Ya. Dan Petrus menjawab yang kedua dengan filio lagi. Bahwa ya aku mengasihi secara sahabat saja. Akhirnya Yesus menurunkan di yang ketiga ini.
Yang ketiga, apakah engkau mengasihi aku dengan kata yang sama, filio. Ya. Apakah engkau filio aku? Ya, Tuhan sudah turunkan kadar kasihnya secara kadar manusia. Dan kemudian Petrus dikatakan sedih ya. Saya melihat bahwa Petrus itu teringat akan kegagalannya waktu dia menyangkal Yesus. Ya. Sehingga dia menyangkal 3 kali, Yesus pun bertanya 3 kali juga, saudara. Di situ Petrus seperti diingatkan bahwa kamu pernah menyangkal aku 3 kali, maka aku pun menanyakan kamu 3 kali. Ya. Itu kurang lebih saja, saudara ya. Kita akan masuk ke dalam intinya. Nah, kasih karunia menghampiri yang gagal. Banyak kali kita ditinggalkan dunia, ditinggalkan sahabat, bahkan mungkin ditinggalkan pasangan. Ketika kita gagal, saudara, ya banyak cerita seperti itu kan. Ketika suami gagal atau istri yang gagal, maka pasangan bisa lari, saudara, ya, karena kecewa dan lain sebagainya. Dan juga orang di sekitar kita bisa menghindar kita. Mungkin takut dihutangi, ya, takut dibikin susah. Tetapi kasih karunia, ya, Yesus menghampiri orang yang gagal. Jelas Petrus adalah orang yang gagal, saudara. Dan ketika dia menjadi nelayan kembali, Yesus sengaja datang di tepi pantai, menghampiri Petrus. Di sini kita bisa melihat bahwa ada perbedaan yang besar antara respon dunia dengan respon Allah. Respon dunia meninggalkan orang yang gagal, tetapi respon Allah, dia menghampiri orang yang gagal. Kita ingat cerita Adam dan Hawa, saudara. Ketika Adam dan Hawa gagal untuk menaati perintah Tuhan bahwa semua buah dari pohon-pohon di taman ini boleh kamu makan, kecuali pohon tentang pengetahuan jahat dan baik. Itu tidak boleh kamu makan. Tetapi di cerita yang Adam dan Hawa kemudian mereka gagal. Ya. Di saat itu Adam dan Hawa dihampiri oleh Allah Bapa. Dikatakan bahwa pada hari sejuk, pada sore hari, Allah Bapa berjalan-jalan. Ya. Di situ bukan karena Allah iseng mau jalan-jalan, mumpung hari sejuk, bukan. Dia sengaja mencari Adam dan Hawa untuk bertemu dengan mereka. Inilah gambaran dari kasih karunia, saudara. Ya. Ketika kita gagal, maka Tuhan menghampiri saudara dan saya. Beda ya dengan dunia, beda dengan manusia. Dia menghampiri. Yang kedua, saudara, ketika kita gagal, kasih karunia tidak menghakimi yang gagal. Yesus waktu bertemu Petrus, dia tidak menanyakan sama sekali, mengapa engkau menyangkal aku? Dia tidak mengeluarkan sepatah kata pun tentang kegagalan Petrus. Cerita yang sama adalah ketika anak bungsu yang hilang, saudara. Ketika anak bungsu yang hilang itu kemudian dia kembali ke rumah bapaknya karena makan ampas babi saja. Ini saya cerita babi, jadi kemarin diingetin sama sama satu orang bilang, kok kenapa sih kok ya kalau Korsi mau khotbah selalu kita ngomongin babi. Kemarin ngomong babi lagi, saudara. Anak bungsu sudah berjudi, ya, memboroskan uang dengan perempuan-perempuan. Uangnya habis sampai makan ampas babi pun tidak boleh, saudara. Dan disitulah dia teringat bapaknya, ya, bahwa di rumah bapakku ada banyak makanan. Dan dia kembali sebagai orang yang gagal, saudara. Dia bahkan sudah membuat skenario
dalam dirinya bahwa ketika aku ketemu Bapakku maka aku hanya mau jadi hambanya saja. Aku tidak pantas lagi menjadi anaknya. Tetapi kita melihat cerita daripada anak yang hilang ini, bapaknya begitu melihat si bungsu datang, maka dipeluknya. Dan ketika anak itu menyatakan kepada bapaknya, "Bapak, aku tidak layak." Ya, si bapak segera, ya, dikatakan tetapi ayahnya segera memotong perkataan anak itu dan dia menyuruh hamba-hambanya untuk membawa baju, jubah yang bagus, cincin, sepatu dan lain sebagainya, saudara. Perhatikan, bapak ini tidak bertanya bahwa kemana harta yang kamu bawa. Enggak ada, saudara. Inilah kasih karunia. Beda dengan kita, saudara. Ketika anak kita memboroskan, dikasih duit nih, dikasih duit, terus tahu-tahu duitnya habis nggak tahu kemana. Ibunya, bapaknya bisa marah-marah, saudara. Kemana? Beli apa aja, ya kan? Selalu ada pertanyaan, tetapi beda. Kasih karunia tidak sama sekali bertanya tentang data dosa yang dilakukan, data kegagalan yang dilakukan. Inilah kasih karunia, saudara. Ya, jadi kita bisa melihat berbeda sekali bagaimana kasih karunia itu bekerja dalam kehidupan kita. Yang ketiga, ya, ini saya yakin Pak Fajar ingat ini. Saya ingat soalnya khotbahnya Pak Fajar lagi zaman Covid ya, Jar, enggak ya? Bertahun-tahun lalu lah, udah lama. Ya, dia mengkhotbahkan mangkok ini, saudara. Ya, nanti saya ceritakan. Yang ketiga, kasih karunia lebih besar dari kegagalan. Gambar mangkok yang ada di sini, saudara, adalah mangkok kintsugi namanya. Ya, kintsugi itu satu karya di Jepang. Nah, si Sofi ini mungkin lihat kali. Jadi di abad 1500 pada awalnya adalah mangkok yang pecah, saudara. Mangkok ini pecah dan saya percaya bukan mangkok yang biasa-biasa tadinya, ya. Dan karena sudah pecah itu maka harusnya kan dibuang, saudara. Buat apa? Sudah pecah gitu, ya. Tetapi ditemukan oleh salah satu seniman Jepang, justru pecahan itu dikumpulkan, saudara, dan kemudian disambung dengan emas 24 karat. Sehingga mangkok yang tadinya seandainya tidak pecah saja harganya paling seberapa, ya, enggak mahal. Tetapi setelah disambung dengan emas 24 karat, maka karya ini bisa begitu mahal, saudara, ya. Di Australia ada ini rupanya untuk membuat mangkok kintsugi. Jadi kalau saudara punya mangkok pecah jangan dibuang, ya. Datang ke saya nggak ingat webnya di mana itu, ya, alamatnya. Datang ke sana, ini mangkok saya pecah. Ya. Nanti saudara dikenakan sekitar 100 sampai 500 dolar untuk membuat mangkok kintsugi, ya. Kasih karunia lebih besar dari kegagalan. Seringkali orang melihat, wah udah percuma lah, ini orang bojai sudah gagal. Ya, tidak ada gunanya, hopeless. Itulah pandangan dunia, pandangan kita terhadap orang yang gagal, saudara. Tetapi beda dengan kasih karunia, beda dengan Tuhan. Tuhan punya rencana yang lebih besar daripada kegagalan saudara dan saya. Persis seperti cerita mangkok ini. Ya, kalau manusia hanya melihat, aduh mangkok ini sudah pecah, buat apa, buang aja lah. Ya. Tetapi seorang seniman bisa membuat mangkok itu kemudian sangat indah dan sangat berharga, sangat mahal, saudara. Ada banyak kita ketika gagal merasa hopeless, merasa tidak ada gunanya, baik di hadapan manusia maupun di hadapan Tuhan. Gagal bicara tentang dua hal, saudara. Yang pertama gagal duniawi, kegagalan tadi contoh bisnis kita,
gagal rumah tangga kita, dan lain sebagainya. Tetapi satu lagi saya ingin berbicara gagal rohani. Tuhan sudah berkorban buat saudara dan saya. Dan kita tidak bisa membalas apapun juga apa yang Tuhan buat. Tetapi Tuhan hanya mau saudara dan saya menjadi murid Dia. Menjadi murid berarti menjadi seperti Yesus. Dan itu yang Tuhan mau bagi saudara dan saya. Tapi kenyataannya ada banyak kita gagal, saudara, menjadi apa yang diharapkan Tuhan. Ada banyak kita gagal, saudara. Disuruh hidup kudus saja sulit, tidak mudah. Hidup sesuai firman Tuhan gak mudah, saudara. Banyak orang yang kemudian menyerah dan menjadi apatis. Sudahlah, saya sudah begini, saya jalani saja hidup seperti ini. Ke gereja tetap ke gereja, pelayanan tetap pelayanan. Tetapi sebenarnya ada perasaan yang menekan bahwa saya gagal di hadapan Tuhan sebagai anak Tuhan yang diharapkan. Tapi hari ini ada good news, saudara. Tuhan tidak menghakimi, Tuhan tidak mencari data-data kegagalan saudara. Bahkan Tuhan mengubah hidup kita untuk menjadi sebuah mangkok yang indah, saudara. Dan di sini saya ingin mengencourage kepada kita semua yang mungkin dalam kondisi gagal rohani, saudara. Kalau saya flashback ke belakang tentang hidup saya bukan Kristen dari kecil. Saya mengalami kehidupan yang normalnya manusia yang tidak mengenal kebenaran firman Tuhan. Tentu saya banyak sekali dosa, banyak hal yang, saya bukan orang yang baik-baik saja, saudara. Kelihatannya bisa baik, tetapi di mata Allah kebaikan berbeda dengan kekudusan. Ketika saya kemudian dipercaya untuk menggembala di tempat ini, saya terus terang ketika pentabisan, saya menangis, saudara. Saya menangis sampai Pak Rey yang mentabiskan saya, Pak Om Isaac sih, Pak Rey waktu itu sebagai mentor, sampai di mic ngomong, udah jangan nangis. Saya menangis itu merasa tidak layak. Hidup saya toh belum bersih. Seringkali kita merasa harus bersih dulu. Harus sempurna dulu. Untuk rencana Tuhan. Seringkali kita merasa tidak pantas untuk melayani. Dan saya seperti itu, saudara. Tetapi kasih karunia Tuhan bekerja dalam hidup saya. Tentu ketika setelah pentabisan itu, saya tidak serta-merta seperti disulap, saudara. Saya mengalami proses yang panjang, saudara. Jadi jangan sampai ada orang yang, aduh saya nggak mau melayani ini, melayani itu karena nanti saya harus dituntut begini begitu. Enggak. Tuhan enggak seperti itu. Tuhan sepertinya mengatakan kepada saya, kamu akan dipakai untuk orang lain dan secara paralel kamu pun sedang diproses. Kamu akan memproses orang, kamu pun akan diproses. Dan saya mengaku tuh, saudara, ketika awal daripada penggembalaan ada banyak kegagalan. Saya banyak gagal, saudara. Kalau saya flashback ke belakang, ya saya banyak salah kepada jemaat, kepada pengerja, karena saya masih dalam proses. Dan Tuhan izinkan itu. Tuhan tidak menunggu saya sempurna. Tetapi Tuhan melihat saya mau. Seperti Tuhan bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku?
Modal saya hanya, ya Tuhan, aku mengasihi Engkau. That's it. Modal saya bukan kekudusan, kebersihan. No. Saya masih dalam proses. Dan saya minta maaf saudara ya kalau ada hal-hal yang proses saya melukai hati saudara. Bisa perkataan, bisa perbuatan saya saudara. Karena itulah saya masih dalam proses. Dan ayo saudara, biarlah kita jangan menunggu sampai sempurna. Tidak ada yang sempurna. Kesempurnaan datang ketika kita ketemu Yesus. Baik kita mati maupun Yesus datang yang kedua kali. Ya, banyak orang juga mau baptis, tunggu sempurna. Saya masih banyak dosa, saya masih banyak. No, Tuhan tidak menunggu itu. Tuhan menunggu saudara mau mengasihi Dia, mengikuti apa yang Tuhan rancangkan dalam hidup saudara untuk Dia. Saya percaya setiap kita yang lahir di dunia ini bukan kebetulan saudara. Ada rencana Tuhan yang spesifik. Di dalam pribadi lepas pribadi. Dan mungkin ada di antara kita yang aku nggak tahu. Aku taunya hidup, cari duit, penuhi tanggung jawab, kemudian mati. Ada banyak manusia yang hanya berpikir sesederhana itu. Kalau saya mau katakan hidup numpang lewat. Tetapi tahukah saudara, bahwa setiap kita, setiap individu, saudara punya panggilan. Saudara punya tujuan dari Tuhan. Lalu apa dong? Panggilan saya nggak tahu. Betul, saya pun nggak tahu tadinya saudara. Tetapi bertanyalah kepada penjunan kita. Kita seperti tanah liat yang dibuat oleh penjunan, sang penjunan. Sang penjunan tahu persis apa yang dibuatnya untuk apa, saudara. Jadi kalau ada saudara yang masih belum tahu, masih cuman saya hidup hanya makan, tidur, cari duit, beli rumah, beli mobil, kemudian akhirnya mati. Bertanyalah kepada Tuhan. Tuhan, apa yang spesifik tujuan saya ada di dunia ini? Saya mengencourage saudara untuk bertanya kepada Tuhan secara sungguh-sungguh secara pribadi. Saya percaya Tuhan akan memberitahu, dan ketika Tuhan memberitahu, jalani itu saudara. Bisa saja sekarang saudara sudah melayani, bisa, tetapi belum tentu itu yang Tuhan mau, belum tentu. Kadang-kadang setelah kita tahu, oh ternyata bukan ini, baru menemukan. Dan ketika saudara lakukan, maka saudara lebih maksimal di area itu. Jadi satu hal yang saya pesankan kepada saudara, kita bisa mengalami gagal rohani saudara. Ya, kita tidak layak di hadapan Tuhan. Hidup kita kotor, hidup kita mungkin penuh dengan lumpur dosa. Tetapi saya mengencourage saudara, jangan putus asa dengan hal itu. Jangan seperti orang yang udah kepalang, saya bablas aja lah. Dan saudara sampai mati akan mengalami seperti itu. Saudara menyesal. Datang kepada Yesus. Bahkan Yesus yang menghampiri saudara. Saya percaya Yesus tidak tinggal diam. Kalau dia menghampiri Petrus yang gagal, maka dia menghampiri saudara. Dia bisa menghampiri melalui apa saja.
Yang saudara lakukan hanya merespon ketika dia tanya, apakah engkau mengasihi aku seperti Petrus? Benar Tuhan, aku mengasihi engkau. Hanya respon saudara. Jangan apatis kemudian ke gereja asal ke gereja. Melayani asal melayani. Udah kayak zombie aja lah. Udahlah. Tapi aku tertekan. Aku sebenarnya orang yang gagal di hadapan Tuhan. Jangan seperti itu saudara. Responi Tuhan ketika Tuhan mengampiri. Dunia mengenal kata bijak saudara ya. Kita tahu suka kalau nasi sudah menjadi bubur, buatlah bubur ayam. Ya, kadang-kadang kan namanya ibu-ibu di sini nggak ada asisten rumah tangga, masak nasi atau kebanyakan air segala macam. Kan masak air bisa saja pakai panci biasa saudara. Ya, kemudian kelonyotan. Ya, don't worry saudara. Ya, buatlah bubur ayam. Ya, dikasih macam-macam ini enak saudara. Yang lebih internasional. When life gives you lemons, make you lemonade. Ketika hidup kita nggak manis saudara, hidup kita ada orang yang rasanya, wah aku selama hidupku kayaknya sial terus nih. Hidupku rasanya nggak pernah bener gitu ya. Asam, ya bikin lemonade saudara. Ya, itu dunia. Dunia mengatakan kata bijak dan ini sangat membangkitkan saudara. Tetapi Yesus sang penjunan kita. Ya. Dia bukan hanya menambal luka, retakan-retakan dengan emas. Tetapi dia menjadikan kita ciptaan yang baru. Sesuatu yang lebih indah diciptakan oleh Yesus. Mungkin kegagalan kita justru dipakai oleh Tuhan untuk dihancurkan lagi menjadi bejana yang lebih indah lagi. Jangan pernah putus asa saudara ketika kita gagal di hadapan Tuhan. Saya minta pemusik maju silakan. Oh udah hilang. Sebentar, ini lagu susah kalau bisa tolong WL yang tahu lagu ini tahu nggak? Bejanaku ya, bejanamu. Ada WL yang bisa bantu karena si Hani nggak ada. Siska boleh bantu Siska. Saya sendiri juga rada-rada. Ada mic satu lagi, Linda atau Bu Haktin atau siapa aja, supaya lebih banyak. Oke. Ada mic lagi enggak? Lagunya oke, bagus ya. Udah pernah dinyanyiin kok mungkin sama Siska, Linda. Tes. Di mana nih nadanya? Iya, amin, puji Tuhan. Terus. C aja atau? Tes. Hidupku ya. Dalam rencanamu Tuhan, rencana. Wah, udah pada pinter. Mari kita bagi berdiri saudara. Kan harapanku
hanya di dalam-Mu ku kan teguh, bersama-Mu Tuhan, jadikan ku berjalan-Mu untuk memuliakan-Mu. Dari awal katakan sama-sama, kekuatan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, menyembah-Mu. Tersungkur ku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu, takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh, bersama-Mu Tuhan, jadikan ku berjalan-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh, bersama-Mu Tuhan, jadikan ku berjalan-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Sekali lagi katakan, untuk memuliakan-Mu. Bapak, terima kasih Tuhan untuk kasih karunia Tuhan bagi kami yang gagal ya Tuhan. Kadang-kadang kami merasa kami tertuduh ya Tuhan. Kami merasa Engkau seperti melihat kami dengan sebelah mata. Ketika kami gagal menjadi murid-Mu, gagal menjadi pelaku firman-Mu, gagal menjaga kekudusan Tuhan. Kadang-kadang kami malu. Kami tidak mampu melihat pandangan-pandangan manusia lain. Tetapi mata Tuhan berbeda. Tuhan tidak mengignore setiap yang gagal. Bahkan Dia menghampiri orang yang gagal.
Tuhan juga tidak menghakimi. Tuhan tidak melihat data kesalahan kita, daftar dosa-dosa kita. Dia memeluk saudara. Dan mengembalikan kekudusan. Tuhan bukan Tuhan yang hopeless. Seringkali kita berpikir bahwa apalah saya sudah terlanjur berdosa. Saya sudah terlanjur gagal. Tapi Tuhan, rencana Tuhan lebih besar daripada kegagalan kita. Dia punya rencana bagi saudara dan saya. Dan Tuhan hanya menunggu saudara dan saya merespon. Tuhan, tolonglah setiap kami Tuhan. Setiap kami yang tidak masuk dalam hitungan sebagai anak Tuhan yang baik. Untuk meresponi kasih Tuhan. Sehingga kami bisa mengalami titik balik dalam hidup kami Tuhan. Kami sudah tidak lagi suam-suam kuku. Tetapi kami akan hidup dengan gairahnya Tuhan. Melayani Tuhan dengan cara yang berbeda. Mengiring Tuhan dengan cara yang berbeda. Mari Tuhan, tolong kami. Tolonglah setiap kami Tuhan. Untuk kami mampu meresponi hampiran Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam Tuhan selalu ada harapan. Di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar. Dia terlalu baik buat saudara dan saya. Kasih-Nya begitu besar saudara. Sangat besar saudara. Dia tidak marah-marah menyalahkan saudara, tidak. Dia hanya bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Hanya itu pertanyaan Yesus. Dan ketika saudara menjawab, ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Dan dengan kasih itu akan memampukan kita hidup mengikuti kehendak Tuhan. Dengan kasih itu akan mengubah hidup kita. Hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Dengan kasih itu kita akan melayani. Melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak kami mau berdoa juga Tuhan. Kalau ada ikatan-ikatan yang sulit sekali dilepaskan dalam kehidupan anak-anak-Mu di tempat ini. Apapun ikatan itu Tuhan. Adiksi Tuhan. Yang sulit sekali rasanya untuk dilepaskan. Tapi biarlah sore hari ini Tuhan, hamba-Mu berdoa Tuhan. Berdoa di dalam nama Yesus segala ikatan terlepas. Segala ikatan-ikatan dosa terlepas dalam nama Yesus.
Tuhan tidak menyalahkan saudara dan saya. Tuhan tahu kita tidak berdaya, tetapi kuasa Tuhan yang ada di dalam kita akan memampukan kita untuk melepaskan segala ikatan dosa. Kecanduan film porno. Tuhan, dalam nama Yesus, segala ikatan film-film porno dalam nama Yesus kami lepaskan dalam nama Yesus. Segala ikatan cinta uang, saudara. Mungkin kami tidak bisa hidup bukannya tanpa Tuhan, tapi tanpa uang. Uang menjadi segala-galanya bagi kehidupan kami, menjadi prioritas dalam kehidupan kami. Tuhan, segala ikatan cinta uang dalam nama Yesus kami patahkan, Tuhan. Biar Engkau yang menjadi terutama dalam hidup kami, Tuhan. Engkau yang terutama. Terima kasih, Tuhan. Mungkin ada ikatan popularitas. Yang ingin selalu populer. Ingin selalu menjadi bintang. Dan orang ini menderita karena ikatan popularitas. Hambamu berdoa dalam nama Yesus, segala ikatan popularitas lepas dalam nama Yesus. Sebab hanya Engkau Tuhan yang dipuji, dimuliakan, ditinggikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala ikatan kesenangan duniawi apapun bentuknya, baik itu makanan, baik itu kebiasaan-kebiasaan yang buruk Tuhan, dalam nama Yesus kami lepaskan Tuhan. Kami lepaskan Tuhan hidup kami untuk Engkau Tuhan, bukan untuk perkara-perkara duniawi. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, segala ikatan sudah dilepaskan dari setiap kami Tuhan. Dan firman-Mu memerdekakan kami. Terima kasih Bapa. Bapa, kami berdoa Tuhan untuk setiap rumah tangga di tempat ini. Kami rindu kami punya rumah tangga yang manis, rumah tangga yang penuh kasih, rumah tangga yang suasananya surga Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, biarlah Roh Kudus yang ada dalam diri kami berperan dalam setiap rumah tangga kami. Ajar kami untuk menundukkan diri kepada Roh Kudus ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan bagi setiap kebutuhan kami Tuhan. Apapun kebutuhan kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah menunda-nunda memenuhi setiap kebutuhan kami. Kami berdoa Tuhan bagi setiap anak-anak kami Tuhan. Dunia begitu jahat. Dunia begitu menggoda. Mari Tuhan, pagari anak-anak kami. Sedari mereka kecil, dewasa Tuhan, pagari Tuhan dengan malaikat surgawi. Jauhkan dari segala ketertarikan duniawi yang bertentangan dengan firman-Mu ya Tuhan.
Ajar kami sebagai orang tua yang menjadi contoh kekudusan bagi anak-anak kami Tuhan. Sebab mereka akan melihat kami. Ajar kami Tuhan. Ajar kami menjadi contoh sampel yang baik bagi anak-anak kami. Terima kasih Tuhan. Bapa kami berdoa Tuhan untuk gereja ini. Kami berdoa supaya setiap jemaat-Mu mengalami transformasi, kedewasaan rohani Tuhan. Sehingga kami cocok menjadi mempelai-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Saudara yang kekasih, mari kita angkat kedua tangan menghadap Bapa di sorga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera. Perjalananmu terus naik dan tidak pernah menjadi turun. Engkau diangkat menjadi kepala dan tidak menjadi ekor. Dan semua berkat itu kita terima dalam satu nama yang luar biasa. Satu nama yang dahsyat, yaitu Tuhan Yesus Kristus.